Nah, istilah kata, kenapa saya bilang Marcel ini nggak ada adab? Kenapa coba? Karena istilah kata, guru saya, orang tua saya, Haji Tubagus Muhammad Ridwan, dihina. Istilah kata, dihinanya apa coba? Istilah kata ini kan waktu lagi masih lebaran-lebaran, suasana lebaran nih. Itu guru saya ngajak salam tangan. Ditepak sama dia, nggak mau jabat tangan. Sombong kah itu? Adakah adab beliau terhadap orang tua? Oke. Dan yang keduanya, tuh Marcel, adabnya Marcel. Jadi buat Marcel nih, ya enggak. Saran dari saya itu istilah kata, beliau istilah kata pesulap yang bagus. Saya dukung karena beliau aset negara juga ya kan. Nah, cuman itulah adab ente sama yang orang lebih tua itu haruslah gimana gitu kan. Jangan istilah kata mentang-mentang kamu istilah kata udah jadi artis atau gimana, kamu jadi semena-mena. Viralnya penutupan Padepokan Gus Samsudin Jadak beberapa hari lalu menuai respon pro dan kontra. Bagi yang mendukung pergerakan Gus Samsudin akhirnya buka suara bahwa Gus Samsudin merupakan guru ahli hikmah yang pergerakannya tidak seperti yang diturunkan pesulap merah, sebagaimana yang telah ditampilkan di akun YouTube miliknya. Terkait yang ada di kontennya, seperti transfer paku ke kelapa menurutnya, itu hanyalah sekadar konten. Dan hal itu hanyalah settingan, demikian akunnya terkait konten itu. Tetapi berbeda dengan pengakuannya pesulap merah. Yang mana, kalau kedatangannya adalah disambut baik-baik, maka mari pembuktian. Dalam rangka mengedukasi masyarakat supaya tidak percaya dukun. Sesimpel itu saja tujuan pesulap merah ini. Namun yang terjadi, sampai saat ini, viralnya berita seputar pesulap merah dengan Gus Samsudin terus memanas. Bahkan hingga berlanjut pelaporan pihak Gus Samsudin terhadap Marcel Radifal ke Polda Jatim atas tuduhan pencemaran nama baik. Dan, yang terbaru lagi, terkait statement Marcel Radifal tentang dukun. Yang mana, Marcel Radifal pernah berujar bahwa dukun itu ada dua. Yaitu, kalau tidak nipu ya cabul, kata Marcel. Statement inilah yang kemudian membuat seluruh organisasi yang tergabung dalam komunitas dukun se-Indonesia merasa tercemari. Padahal Marcel Radifal sendiri, kata mereka adalah dukun itu sendiri. Sebagai seorang dukun, maka tidak boleh menjelek-jelekan sesama dukun, kata mereka. Oke, kita susun dulu pelan-pelan deh supaya nggak ngacak ngidul kita ngomongnya. Jadi dukun-dukun yang masuk ke dalam asosiasi ini dukun pijet, dukun anak, ya dukun-dukun yang itu saya tahu sih bahwa nggak ada ilmu-ilmu gaib. Tapi yang gaib juga masuk ke dalam sini juga. Gaib masuk. Seperti dukun santet, dukun pelet, pokoknya ada jampi. Pokoknya semua jenis yang ada di KBBI itu masuk dalam kategori dukun masuk, yang ada. Boleh daftar dan diterima. Ya, dan alas haknya adalah KBBI. Oke. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berapa jumlah anggotanya? Jumlah anggotanya untuk saat sekarang ini yang udah terdaftar menurut informasi 100 lebih. Seluruh Indonesia. Belum begitu banyak ya? Belum banyak. Karena kalau kita ngomong dukun di Indonesia ini banyak banget. Tapi kan ini karena organisasi baru, ya jadi dihimpun sudah baru. Dari tahun baru 1 tahun. Baru 1 tahun lebih. Oke. Terus, kita bahas sedikit. Jadi mau laporin Udin dulu, kenapa laporin Udin? Karena Udin itu dianggap melakukan malpraktek perdukunan, gitu. Lah, jadi istilahnya apa maksudnya malpraktek perdukunan? Istilahnya kan ada istilah malpraktek dokteran, tapi malpraktek perdukunan. Jadi gini, itu. Setelah kita kaji dari video-videonya saudara Samsudin kemarin, itu kita melihat bahwa dia mengeluarkan surat izinnya bukan untuk mengeluarkan keris, bukan untuk menerbangkan ini, bukan untuk itu. Jadi izin. Jadi kita harus bicara sesuai dengan rule-nya. Jadi ketika orang itu mau berbicara masalah kewenangan kamu apa? Jadi legal standing kamu sebagai dukun ini apa? Apa dukun santet kah? Apa ini? Jadi harus ada sertifikasi. Gitu. Jadi artinya di sini apa izin yang keluar dari pemerintah untuk kamu? Samsudin itu. Setuju. Ketika kamu melakukan pengobatan izin yang keluar pijit, ya pijit aja. Nggak boleh ngeluarin jarum. Marcel Radifal mengatakan praktik perdukunan dilarang di Indonesia. Hal itu diungkapkannya di tengah perseteruan dia dengan Gus Samsudin, pemilik Padepokan Nur Zat Sejati, yang sampai saat ini masih bergulir. Pasal 545, 546, 547 KUHP itu pelarangan tentang perdukunan.
Seperti jual jimat, bawa jimat, meramal itu dilarang di Indonesia, kata Marcel Radival kepada wartawan Kamis, 11/8. Marcel Radival juga merespon terkait statement dirinya yang mengatakan bahwa dukun hanya ada dua, yaitu cabul dan penipuan. Marcel mengklarifikasi, bahwa dukun itu yang dimaksud adalah dukun versi modern, yang sok ngerti tentang ilmu gaib, atau dukun paranormal, katanya. Saya sudah menjelaskan bahwa dukun yang saya bahas ini, dukun di era sekarang. Bukan di era dulu. Dukun arti sebenarnya, betul kata Kiraden. Iya. Aslinya dukun itu, arti sebenarnya adalah pengobatan tradisional. Betul. Ya, Reiki itu dulu disebutnya dukun. Saya Reiki loh, praktisi Reiki. Pengobatan yang cuma pakai energi gitu doang. Disebut dukun kita dulu. Karena pengobatan tradisional. Cuma di era sekarang, dukun udah ganti pengertian. Dukun jadi paranormal sekarang. Bagi persatuan para dukun yang sudah masuk dalam sebuah komunitas yang didirikan sekitar 1 tahun lalu itu, menyatakan bahwa pernyataan Marcel Radival sungguh terlalu gegabah dengan mengatakan dukun itu hanyalah ada dua, seperti dijelaskan tadi. Meskipun Marcel Radival telah mengklarifikasi, bahwa statement dukun tersebut adalah versi sekarang. Bukan versi klasik, kata Marcel. Bagi Marcel Radival, adalah termasuk fitnah bila ada yang mengatakan seolah-olah Marcel menjelek-jelekkan semua dukun. Dukun pijat, dukun beranak dan lain-lain. Seperti diakuinya, bahwa Marcel Radival adalah salah seorang Reiki, yang dulunya lebih dikenal dengan dukun. Dalam arti yang sesungguhnya adalah pengobatan. Bukan dukun, dalam arti dukun paranormal yang sok ngerti ilmu gaib, kata Marcel. Tadi kan dirawat dan di bidangnya kita kembalikan ke habitatnya. Habitatnya lagi. Habitatnya gimana? Dukun. Kan dia dukun. Ya, awal dukun memang. Dia dukun. Pesulap merah itu dukun, bukan pesulap. Pesulap merah itu adalah dukun asli yang dilegalkan oleh pemerintah. Dan makanya dia bilang dia dukun legal. Dia legal. Dibanding Samsudin malah palsu. Dalam sebuah kesempatan, Ki Kusumo, yang mewakili dari para guru supranatural, dalam acara Bang Hotum Hotman Paris, juga menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap dengan sikap Marcel Radival, yang telah membongkar banyak orang, karena hadir langsung ke rumah-rumah. Meskipun tujuannya adalah baik, yaitu untuk memberikan sebuah hiburan dan edukasi kepada masyarakat, tetapi apabila sudah datang ke rumah-rumah, sembari mengatakan itu adalah penipuan dan pembodohan, menurut Ki Kusumo, adalah sebuah kesalahan besar. Titik. Kabar terbaru lagi adalah, baik Gus Samsudin maupun Marcel Radival atau pesulap merah, keduanya sama-sama dilaporkan oleh LSM Persatuan Dukun di Indonesia. Kenapa dilaporkan? Karena dianggap sebagai sesuatu yang merugikan bagi para dukun dan ujaran kebencian. Gus Samsudin Jadab dilaporkan karena telah mencemaskan nama baik sebagai dukun, yaitu dengan atraksinya dalam sebuah channel miliknya, yang mempraktikkan dengan keris petir, misalnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Marcel Radival dilaporkan karena statement Marcel yang menyamakan dukun yang sesungguhnya dengan dukun cabul dan penipu, katanya. Meskipun Marcel sudah menjelaskan terkait dengan maksud dukun itu, tetapi tetap saja Marcel dianggap sebagai telah melakukan sebelum kita pencemaran. masuk ke inti nih, saya pengen tanya, Kang Udin masuk nggak? Enggak, justru kita mau laporin dia. Oh, kenapa? Justru kita lagi rapat mau laporin dia. Gitu. Kan lapornya ke Marcel. Udin juga di... Marcel sudah kita laporkan. Udin juga di... Marcel sudah kita laporkan. Sudah ya, laporin. dengan dugaan undang-undang ITE, kan, pelanggaran undang Di? Di Polres Jakarta Selatan. Sudah dilaporin? Ya, dengan dugaan pelanggaran pasal 28 ayat 2, junto pasal 45A. Apa itu? Tentang pencemaran nama baik? ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu. Ujaran kebencian terhadap Ya, kelompok tertentu. Jadi untuk Marcel sudah kita laporkan. Merasa tersakiti lah ya? Dukun itu merasa tersakiti. Dan rencana sekarang kalau saya lihat, waktu awal pesulap merah memberi pelajaran pada orang, wah ini penipuan, saya simpati. Saya begitu dia berubah menjadi polisi, ini udah mulai salah. Datang ke rumah orang-orang, dan dia sudah menjadi hakim. Menyatakan Marcel atau pesulap merah tetap menghadapi semua laporan ini dengan senyuman. Seiring dengan hal tersebut, yang tetap menjadi catatan adalah kenapa sama-sama dilaporkan. Oleh karena itu, mari kita doakan agar kasus ini berhasil diselesaikan dengan penuh kekeluargaan.